Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang sedikit mengenai apa yang sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya. Jadi sebelum Anda berinvestasi ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus mengusahakan cash flow Anda positif. Pendapatan Anda lebih besar daripada pengeluaran Anda. Yang kedua adalah Anda memiliki dana darurat yang besarnya 3-6 kali pengeluaran bulanan Anda. Ketiga, Anda sudah mempunyai proteksi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Bisa kesehatan, jiwa, atau proteksi yang lain yang memang Anda perlukan. Nah, dalam kesempatan ini setelah Anda memiliki 3 hal tersebut, barulah kita melangkah ke investasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa investasi yang bisa dipertimbangkan untuk mencapai tujuan keuangan untuk jangka waktu pendek. Artinya jangka waktu dari 1 bulan sampai maksimal 1 tahun. Nah, produknya pilihannya ada 2. Yang pertama adalah deposito berjangka. Tentunya kalian sudah pada kenal. Kenapa deposito berjangka? Karena deposito berjangka itu biasanya jangka waktunya bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan customernya. Kemudian deposito berjangka itu tingkat return pengembaliannya adalah sekitar 4% dikurangin pajak penghasilan 20%. Nah, mengapa deposito ini bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek? Karena biasanya deposito ini stabil, artinya imbal hasilnya udah pasti, dan juga investasi ini juga dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan apabila kita memiliki simpanan sampai sejumlah 2 miliar. Jadi selama banknya memberikan tingkat suku bunga yang sesuai dengan LPS, tentunya deposito atau dana kita itu dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Jadi deposito ini aman dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan kurang dari 1 tahun. Misalnya untuk menempatkan sebagian dari dana darurat kita. Apabila kita memiliki dana darurat misalnya 3 sampai misalnya 9 kali dari kebutuhan kita. Nah, mungkin yang 3-nya kita bisa tempatkan di tabungan, kemudian 3 lagi kita bisa tempatkan di reksadana pasar uang, sisanya mungkin kita bisa tempatkan di deposito berjangka. Nah, itulah salah satu instrumen investasi yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan keuangan di bawah 1 tahun. Dan biasanya besarnya investasi yang bisa atau yang diperlukan untuk deposito adalah mungkin sekitar 5 juta sampai minimal 5 juta ya, sampai mungkin jumlah yang tidak terbatas. Nah, untuk instrumen yang kedua, saya akan menjelaskan juga salah satu instrumen investasi yang bisa dipakai ya. Sebelum kita melangkah ke reksadana pasar uang, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai produk reksadana. Produk reksadana adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh salah satu aset manajemen atau manajer investasi, di mana ketika dia mengeluarkan satu produk yang namanya reksadana pasar uang ini, biasanya kita bisa melihat di prospektusnya bagaimana arahan investasinya, komposisi investasinya, di mana itu dijelaskan semuanya ada di dalam prospektusnya. Nah, reksadana pasar uang biasanya mereka menginvestasikan dana di deposito, kemudian juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Keuntungannya apa? Kalau kita berinvestasi di reksadana pasar uang ini dengan jumlah yang lebih sedikit dari deposito, biasanya ada yang 10.000, 50.000, 100.000.
Nah, kita sudah bisa mendapatkan return yang setingkat dengan bunga deposito. Untuk mendapatkan tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga yang kita peroleh dari deposito, kita bisa memanfaatkan produk reksadana pasar uang ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya perlu jelaskan atau ungkapkan di sini. Bagaimana sih cara kita memilih manajer investasi atau aset manajemen ataupun produk yang mereka keluarkan? Menurut kami, ini disclaimer on ya, ini pengalaman dari saya pribadi ya. Biasanya ketika saya memilih suatu produk reksadana, saya mempunyai kriteria ada 2. Yang pertama adalah saya akan memilih produk reksadana yang mempunyai aset under management atau dana kelolaan minimal 1 triliun. Atau reksadana tersebut masuk dalam kategori 10 produk dari manajer investasi terbesar di Indonesia. Artinya ada urutan nomor 1 sampai 10 manajer investasi yang terbesar di Indonesia. Itulah produk-produk mereka, itulah yang biasanya saya pergunakan untuk investasi dalam reksadana. Nah, ada beberapa istilah yang mungkin kita perlu ketahui ya. Yang pertama adalah Sharpe ratio. Sharpe ratio ini biasanya membandingkan imbal hasil suatu reksadana dengan satu produk investasi yang zero risk atau tidak ada risikonya. Biasanya sertifikat Bank Indonesia ya. Artinya ketika di dalam prospektusnya dicantumkan Sharpe ratio 2%, artinya biasanya dia menghasilkan imbal hasil 2% di atas suku bunga Bank Indonesia. Demikian kira-kira secara simpelnya. Kemudian Sharpe ratio ini juga mempergunakan standar deviasi sebagai salah satu alat untuk mengukur risiko mereka. Semakin besar standar deviasinya, maka risiko investasinya biasanya semakin besar. Nah, kalau Sharpe ratio itu biasanya kalau Sharpe ratio-nya makin tinggi, artinya imbal hasil dari suatu investasi atau reksadana tersebut imbal hasilnya akan lebih tinggi. Ini secara umum ya. Walaupun belum tentu kalau Sharpe ratio satu produk reksadana itu tinggi artinya kinerjanya selalu baik. Kadang-kadang hal itu juga tidak selalu searah. Namun secara umum biasanya kalau Sharpe ratio-nya baik atau tinggi biasanya kinerjanya baik. Nah, caranya biasanya untuk memilih itu ya, saya biasanya membandingkan Sharpe ratio-nya antara satu reksadana dengan reksadana yang lain. Kemudian saya melihat juga standar deviasinya. Jadi kita bisa melihat dari situ, kemudian juga kita bisa lihat dari kinerja masa lalunya, yang kita bisa lihat dari fund fact sheet-nya yang dikeluarkan, dan kemudian kita bisa lihat dari beberapa reksadana mana yang mungkin lebih cocok atau lebih tepat yang sesuai dengan profil risiko kita. Nah, perlu juga menjadi catatan bahwa return yang tinggi tidak selalu menghasilkan Sharpe ratio yang tinggi. Karena ada faktor risiko yang diukur dengan standar deviasi tadi yang saya sudah jelaskan, yang mempengaruhi perhitungan dari Sharpe ratio. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Demikianlah sharing saya saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ngatur Duit Cerdas. Dan nantikan episode berikutnya kami akan membahas produk-produk investasi yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.